imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Ayat 17. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Berapa kali saudara? Nah saudara, jadi ketika ada dosa umat Tuhan atau para imam juga, maka saudaraku penghapus dosanya adalah darah domba atau darah lembu. Digunakan, dipercikan untuk penghapus dosa. Ini sebagai simbol. Dan saudaraku pemercikannya harus dilakukan berapa kali? 7 kali. Tidak kebetulan saudara, bahwa ada 7 titik di mana darah Yesus itu saudaraku keluar dari tubuhnya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dia di sini adalah bicara mengenai setan, iblis, si naga, pendakwa. Iya, kalau saya baca di ayat-ayat sebelumnya dari Wahyu 12. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah saudara, saya akan membahas 7 penebusan oleh darah Yesus bagi setiap kita. Dan ini bukan sekedar khotbah, saya harap saudara nangkep apa yang disampaikan ini dan saudara bilang, Tuhan terima kasih. Aku percaya itu yang terjadi bagiku. Oke? Katakan, aku percaya itu yang terjadi bagiku. Itu yang aku alami. Jadi ketika saudara dengar khotbah ini jangan mikirin dulu orang lain. Saudara bilang, Tuhan sedang bicara sama aku. Tuhan sedang memberi kepadaku sebuah jaminan. Aku terima jaminan ini. Haleluya. Karena waktu saya enggak ngajak saudara baca. Saya minta saudara, karena sudah ada catatannya, pulang belajar lagi. Ya, oke? Murid Kristus yang baik belajar. Gereja kita adalah gereja pemuritan, gereja sel. Oleh sebab itu saudara, kita sangat menekankan setiap jemaat bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pembelajar dan jadi pelaku firman. Katakan bersama, saya bukan hanya pendengar, tetapi pembelajar dan pelaku firman. Yang pertama saudaraku yang kasih, darah dari peluh Yesus. Peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah. Kenapa ini terjadi? Ini peristiwa di Taman Getsemani, di mana Yesus penuh dengan pergumulan yang luar biasa sekali. Karena dia akan menuju salib. Dia sedang menanggung, memikul beban dosa manusia yang begitu berat sekali. Bertonton tekanan itu dia rasakan sehingga dia berkata, aku takut. Rasanya mau mati aja. Sehingga dia hampir membatalkan itu. Dia berkata, Tuhan kalau bukan kehendak, Tuhan kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Dia dalam satu kondisi yang sangat stressful. Dia mengalami yang namanya kondisi jiwa yang depresi. Depresi yang sangat dalam sehingga yang muncul di dalam dirinya adalah lebih baik aku mati. Perasaan kematian itu begitu dekat sekali, begitu menekan dia, begitu menghantui dirinya pada saat itu. Saya membayangkan Lucifer itu ngajak semua pasukan dari barak-baraknya. Keluar semuanya. Semuanya saudaraku berada di sekitar Yesus, menekan Yesus. Yesus mengalami tekanan yang luar biasa sampai tekanan itu membuat keringatnya itu menjadi darah atau dengan sebetulnya adalah keringat berdarah, peluh berdarah. Saudara, Yesus mengalami tekanan jiwa yang luar biasa ini.
Supaya ketika kita mengalaminya, kita tahu bahwa Yesus sudah mengalaminya. Dan oleh darahnya jiwa kita dipulihkan. Haleluya. Oleh darahnya mental kita dipulihkan. Katakan oleh darahnya jiwaku dipulihkan. Firman-Nya berkata Yesus menjadi miskin. Supaya oleh kemiskinannya kita menjadi apa? Kaya. Yesus mengalami tekanan jiwa. Supaya oleh tekanan jiwanya kita mengalami kemerdekaan dalam jiwa kita. Kita mengalami kemenangan dalam jiwa kita. Kita mengalami kesehatan dalam jiwa kita. Yang kedua, darah yang keluar dari kulit wajah Yesus. Karena bukan hanya dipukul, tetapi dipukul dengan tangan, tapi dipukul dengan benda keras. Sehingga robek atau luka muka Yesus. Bahkan janggutnya juga dicabut. Dan ada darah yang keluar dari situ. Darah Yesus dari wajah Yesus. Berbicara mengenai pemulihan gambar diri kita. Tadinya kita serupa dengan gambarnya Kristus, gambarnya Tuhan. Kejadian 1 Ayat 6:27. Kita dijadikan serupa dengan gambarnya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, rusaklah gambar ilahi itu. Menjadi manusia berdosa. Ya kan? Menjadi manusia berdosa. Inilah kehinaan diri manusia. Tuhan memulihkannya. Darahnya memberikan jaminan bahwa setiap kita dipulihkan kembali kepada gambar ilahi yang sudah rusak. Kita dikembalikan kepada serupa dengan citranya Allah itu sendiri. Katakan wow. Dahsyat. Jadi saudara, melalui darah Yesus, setiap kita bisa kembali kepada citra ilahi. Serupa dengan gambar Yesus. Yakin saudara? Percaya. Ini jaminan darah Yesus buat kita. Yang ketiga, darah dari punggung Yesus. Dari punggung Yesus. Yang selama ini disampaikan adalah ada 39 kali goresan. Karena ada 39 kali cambukan pada belakang atau punggung Yesus. Tapi sebetulnya tidak ada catatan itu. 39 kali itu saudaraku karena Paulus menghitung cambukan yang pernah dialami sejumlah 39 kali. Kenapa juga 39 kali? Karena dalam tradisi Yahudi, seorang yang layak dihukum mati, orang itu harus dicambuk atau dicemeti. Tidak lewat dari angka 40 kali. Berhenti harus di angka 39 maksimal. Itulah sebabnya penafsirannya Yesus dicemeti 39 kali. Tapi bisa jadi ada penafsiran yang lain. Yesus dicambuk, bilurnya itu bukan 39, bisa lebih dari 39. Kenapa? Karena yang mencambuk Yesus bukanlah orang Yahudi, tetapi prajurit Romawi. Jadi berlaku aturannya Romawi. It's okay. Berapapun jumlahnya, tapi kebenarannya begini. Bahwa Yesus menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita pada tubuhnya di kayu salib. Haleluya. Apa sakit penyakitmu? Gak bisa kebaca ya. Penyakitnya macam-macam. Kanker, tumor, stroke. Ya, macam-macam. Virus. Ya. Tadi malam ada kesaksian, ada ulang tahun teman saya hadir saudara. Dan ada kesaksian bagaimana pelayan mereka orang sakit. Ada anak yang dari kecil dia sudah kena virus di otak saudaraku, jadi udah gak ada memori. Saudaraku. Ayahnya punya 13 bengkel, semuanya juga udah istilahnya semua habis-habisan lah untuk anak ini bisa disembuhin di Singapura. Saudaraku. Ya puji Tuhan prosesnya kurang lebih 5 tahun saudaraku. Baru pulih memorinya saudara. Anak itu maju ke depan juga, dia sudah dipulihkan. Saya mau beritahu,
Seberat, sesukar dan kata dokter gak mungkin disembuhkan. Dengar baik. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Jadi kalau ada sakit memang kita perlu ke dokter, iya boleh. Tapi please deh, saudara mesti tahu bahwa ada dokter Yesus. Yang bukan ngasih obat, ngasih pil, kasih suntikan. Tapi darahnya sudah tercurah dari bilur-bilurnya. Supaya oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Saudara sembuh. Kelemahan itu bicara bagian jiwa kita. Jadi sembuh, kesembuhan ini meliputi kalau rohanimu sakit ya sembuh. Jiwamu sakit apa? Sembuh juga. Tubuhmu sakit? Sembuh juga. Haleluya. Jika saudara percaya bahwa orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, berarti berbagai macam gangguan kejiwaan pun bisa dipulihkan. Betul tidak? Berbagai macam kondisi yang membuat engkau lemah. Kelemahan itu macam, kelemahan ekonomi, kelemahan, ini bicara fisik semua. Iya kan? Tuhan bisa pulihkan. Saudara mesti percaya oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, aku sembuh. Sebab itu saudara sering-seringlah katakan itu pada tubuhmu. Apply the blood of Jesus for your body. Aku aplikasikan, aku nyatakan oleh darah Yesus jantungku sehat. Paru-paruku sehat, liverku sehat, empeduku sehat, lambungku sehat, ususku sehat, mataku sehat, lidahku sehat. Saudara ada satu luka aja di lidah itu makannya udah gak susah. Saudara. Betul gak? Jadi kita mesti menghargai kesehatan. Kalau ada orang sakit, saudara panggil pendeta dulu. Saudara imam Tuhan. Amen. Percikan darah Yesus. Doakan. Doakan orang yang sakit. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur Yesus. Jadilah sembuh. Seorang jemaat di WTC Pusat. Karena sering dengar Pak Gembala ngomong begitu. Begini yang tadi saya ngomong oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Lalu saudaranya yang kena kanker, saudaraku. Wah, kankernya berat. Tiap kali dia doakan, saudaraku, oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Puji Tuhan, orangnya sembuh total dari kanker. Berikan aplaus buat Tuhan. Mari saudara, kita perlu dokter. Yes, kalau sakit tubuh pergi ke dokter tubuh, dokter Selin. Kalau sakit jiwa ke dokter jiwa. Kalau sakit roh ke pendeta ini dokter. Saudara, kalau rohmu sakit gue yang sembuhin. Aku dokter. Tetapi saudara mesti tahu bahwa secanggih-canggihnya dokter. Dokter itu sebetulnya gak bisa nyembuhin. Kalau gak ada hikmat Tuhan padanya. Amin. Itulah sebabnya kita perlu ngandalin Tuhan Yesus. Kita perlu tahu bahwa kita sudah punya jaminan oleh kuasa bilur Yesus. Aku sembuh. Haleluya. Itu dulu kita mesti ngomong. Aku sembuh. Yesus sudah menanggung segala kelemahanku. Sebut apa kelemahanmu? Sakit penyakitmu apa? Sebut. Mau sakit penyakit roh, jiwa. Kalau Yesus mau semuanya diberesin. Kalau dokter Bram hanya rohani tok. Ya kan? Dokter Selin tubuh. Ya. Ada lagi dokter yang lain. Tapi kalau dokter Yesus. Roh, jiwa, tubuh. Semuanya. Dia ahlinya. Dia pakarnya. Gelarnya itu apa itu kalau di belakangnya itu ahli-ahli. Banyak itu saudaraku. Yesus spesialis jantung. Yesus dokter spesialis ginjal. Yesus spesialis ini. Oh Yesus spesialis semuanya. Saudara. Berikan aplaus buat Yesus. Haleluya. Nah ini jaminan. Amen. Yang keempat. 4 ya, betul. Darah dari kepalanya, saudara boleh, yang warna merah itu isian ya kan.
darah dari kepalanya. Karena Yesus diberi mahkota ya. Mahkota duri. Tas. Sehingga darah keluar dari tusukan-tusukan duri di kepalanya, saudaraku. Duri adalah lambang dari kutuk. Di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa muncul duri-duri di taman. Yang tadinya nggak ada. Itu bicara kutuk, tanah terkutuk. Darah Yesus mencabut setiap kutuk dari hidupmu. Haleluya. Coba saudara perhatikan garis keturunan orang tuamu, nenek moyangmu. Wah, garis keturunan orang gila di atas semua. Wah, garis keturunan orang melarat semua. Wah, garis keturunan orang penjudi semua. Wah, garis keturunan pemabuk semua. Wah, garis keturunan kawin cerai semua. Wah, garis keturunan poligami. Itu kutuk semua. Garis keturunan mati muda semua. Usia 40 udah meninggal. Macam-macam sakit. Itu kutuk semua, itu ciri-ciri. Wah, mandul semua dari sana mandul. Itu keturunan kutuk semua. Nah, coba perhatikan. Katakan bahwa itu tidak berlaku atas hidupmu. Darah Yesus telah mencabut kutuk-kutuk itu dari hidupku. Kutuk-kutuk itu tidak berlaku bagi aku, tidak berlaku bagi anak cucuku. Aku cabut. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, kutuk itu tidak berlaku atas hidup. Haleluya. Kita keturunan yang diberkati oleh darah Yesus. Oh, rabatakasyanda. Anak-anak muda, yuk praktekkan ini, aplikasikan ini. Darah Yesus. Dahsyat. Yang ke-5 dari tangan. Darah yang keluar dari tangan Yesus. Karena tusukan, das. Ini bicara mengenai apa? Penebusan pekerjaan tangan kita. Apa saja yang kukerjakan di buat Tuhan berhasil. Haleluya. Berarti ini coba bilang sama sebelahmu. Saya sedang ada di samping orang-orang yang berhasil. Buka tangan saudara begini, anak-anak muda buka tanganmu begini. Supaya kamu yakin masa depanmu hebat, luar biasa. Ya. Buka tanganmu. Sudah? Bilang begini, apa saja yang dikerjakan tanganku dibuat Tuhan berhasil. Karena darah Yesus. Dahsyat, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi engkau sebagai karyawan bekerja orang pasti berhasil. Engkau kerja sendiri juga berhasil. Pekerjaan sekarang gak gampang. Tidak mudah dapat pekerjaan. Tapi percayalah, kalaupun engkau nanti kerja sendiri. Karena yang paling gampang itu kerja sendiri sudah. Yang jadi bos ya kamu sendiri jadi bosnya. Ya kan? Jadi walaupun usahanya mikro, itu mikro tuh ukuran dari lebih kecil lagi, dari kecil gitu. Itu namanya mikro. Jualan apa? Bakso yang kecil-kecilan, ya itu mikro lah. Kalau bakso yang di situ bakso sebelah yang ya itulah. Tapi saya nggak promosi dia ya, saudaraku. Disclaimer dulu, disclaimer. Ya. Itu sudah menengah. Ukurannya udah menengah. Ya, atau kecil boleh lah. Tapi dia punya beberapa cabang yang sudah menengah. Beberapa tempat yang luas. Ya, karena dia udah mempekerjakan banyak orang, itu menengah, saudaraku. Tapi kalau masih jualan sendiri, jualan keripik sendiri, yaitu namanya mikro. Kecil. Dengar ya. Oleh darah Yesus usahamu yang mikro tadi akan menjadi apa? Ada yang bilang langsung besar, sedang. Kalau yang di pagi tadi semua teriak besar. Wih, imannya besar semua.
Bisa bilang, ya jangan besar dulu, dari mikro ke kecil. Dari kecil baru menengah. Udah habis itu besar lah kau. Itu, haleluya. Ya kan, percaya. Tapi harus ada usaha, kalau nggak ada usaha ya nggak bisa dong. Jadi potensi itu ada pada saudara, amin, anak-anak muda. Yuk, karena Tuhan udah jamin bahwa apa saja yang kau perbuat berhasil. Haleluya. Yang keenam, dari kaki, darahnya keluar dari kaki, saudaraku. Ini bicara mengenai apa? Penebusan pada perjalanan hidup kita, tujuan ilahi dalam hidup kita, sampai akhir, sampai finish dengan selamat. Sampai akhir dengan baik, setia sampai akhir dengan Yesus. Perjalanan kita ini kan banyak ancamannya, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak gangguan, banyak masalah. Gak gampang, banyak orang gagal di tengah jalan, betul gak? Banyak orang jatuh, banyak orang gak melanjutkan perjalanan ikut Tuhan, gak sampai selesai. Tapi darah Yesus memberi jaminan bahwa kita akan terus dalam perjalanan bersama Yesus. Sampai akhir dalam kemenangan. Yang terakhir, yang ketujuh. Darah dari lambung. Ya, ini bicara mengenai dari lambung itu dikatakan keluar darah dan campur, darah dan air. Ini bicara mengenai melahirkan gereja Tuhan. Yesus melahirkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang dilahirkan, kemudian gerejanya bertumbuh dewasa serupa Kristus sebagai mempelai wanita atau pengantin Kristus. Yang kudus, yang tak bercacat celah, yang tak bernoda. Jadi bisa gak hidup dalam kekudusan? Bisa, karena darah Yesus. Kita dilahirkan sebagai orang kudus. Ketika jadi manusia baru, percaya Yesus, kita disebut orang kudus. Artinya dikhususkan bagi Tuhan. Dipisahkan dari dunia. Sehingga dunia tidak mempengaruhi kita lagi. Tapi kita yang mempengaruhi dunia. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan serupa dengan dunia. Kamu berubah, kamu berbeda. Karena kamu dilahirkan dari Kristus. Ini adalah kuasa dari darah Yesus. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan, doakan 7 penebusan ini buat kita. Ya.